Selamat datang di mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Kali ini kita akan membahas masih di topik solusi terhadap keamanan jaringan, tapi kali ini kita topiknya membahas mengenai Instruction Detection and Prevention System atau IDS/IPS. Tujuan instruksional umumnya sama seperti yang di sebelumnya, ya. Namun di khususnya kita membahas mengenai dan menerapkan solusi dari keamanan jaringan. Nah, kita akan membahas mengenai IDS dan IPS atau Instruction Detection System and Prevention System. Kita lihat dulu dari Intrusion Detection System atau pendeteksi penyusup, gitu ya. IDS adalah suatu perangkat atau aplikasi yang berguna untuk memonitoring jaringan atau sistem dari kegiatan berbahaya atau juga pelanggaran kebijakan dan memberikan laporan kepada administrator. Pencegahan intrusi atau penyusupan adalah proses untuk melakukan deteksi serangan dan mencoba untuk menghentikan insiden yang mungkin terjadi. Kalau dilihat dari gambar di samping, maka setelah dari router, firewall, lalu ada IDS sebelum masuk ke dalam komputer klien. Sehingga ketika nantinya beberapa macam data itu melewati firewall, lalu juga bisa dicatat di IDS. Lalu ada IPS, Intrusion Prevention System. Nah, IPS adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall. Berfungsi untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan juga melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. Letak perbedaan antara detection dan juga prevention. Kalau prevention dia fokus terhadap penilaian, jadi analisis apakah data yang lewat dalam jaringan ini berbahaya atau tidak, seperti itu. Kalau ternyata berbahaya, maka tidak diizinkan. Namanya juga prevensi, mencegah. Kalau kita lihat dari jenis-jenis IDS, ini ada yang pertama NIDS, ini Network Intrusion Detection System. Nah, NIDS ini berbasis jaringan dan ditempatkan pada suatu titik strategis dalam jaringan untuk melakukan pengawasan jalur lintasan traffic dan juga menganalisis apakah ada percobaan penyerangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. Jenis-jenis IDS ini yang berikutnya ada HIDS atau hits. Nah, ini berdasarkan host. IDS jenis ini akan menganalisis aktivitas sebuah host jaringan individu, apakah terdapat percobaan penyerangan atau penyusupan ke dalam jaringan, dan juga melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun luar. Hanya saja pada satu alat. Kemudian memberikan peringatan kepada sistem atau juga administrator jaringan. Kalau dilihat dari cara kerja IDS, nah ini ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama, IDS akan melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisikan cara-cara serangan dan juga penyusupan yang sering dilakukan penyerang. Sama seperti antivirus, cara ini membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature dari IDS. Lalu yang berikutnya adalah mendeteksi adanya anomali yang disebut sebagai anomaly based IDS. Jenis yang ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin didapatkan pada sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh attacker. Lalu yang berikutnya adalah melihat apakah ada percobaan untuk mengubah berkas sistem melalui monitoring pada log. Metode ini sering diimplementasikan dalam bentuk jenis IDS, yaitu host IDS. Ada berbagai macam istilah pada IDS, ada alarm atau alert, ini kode yang menandakan bahwa sistem sedang diserang, gitu ya. Lalu ada true positif, nah ini attack serangan sebenarnya yang men-trigger apakah IDS untuk memberikan alarm. Lalu ada false positif. Nah, ini adalah sebuah kejadian yang menyebabkan IDS memberikan alarm saat tidak ada serangan yang terjadi. Nah, ini kadang sering-sering muncul.
Lalu ada false negatif, ini berarti kegagalan IDS dalam mendeteksi sebuah serangan. Lalu kalau true negatif, maka tidak ada serangan yang terjadi. Lalu ada noise itu data atau interferensi yang menyebabkan terjadinya false positif. Lalu ada set policy, lalu ada set policy awareness, ada confidence value, ada juga alarm filtering. Passive system dan reactive system. Nah, apa itu pasif dan reaktif? Dalam sebuah passive system, sensor IDS akan mendeteksi kemungkinan pembobolan keamanan, mencatatkan informasinya, dan memberikan alertnya melalui konsol ke owner atau ke administrator. Namun, pada reactive system, ini lebih kepada IPS gitu ya. Nah, dia akan merespon pada aktivitas yang mencurigakan dengan cara meriset sambungan atau bahkan melakukan koneksi ke firewall untuk memblok traffic dari sumber yang diduga memiliki kerentanan, memiliki pola serangan. Semua ini bisa terjadi secara otomatis atau berdasarkan perintah dari administrator. Pada reaktif, pada saat penyusup atau penyerang terdeteksi, maka IDS tidak akan memberikan alert, tapi langsung merespon pada aktivitas tersebut dengan cara tentu saja mendisconnect aktivitas serangan tersebut atau membatasi aktivitas ilegal tersebut. Walaupun kedua-duanya berhubungan dengan keamanan jaringan, tetapi IDS ini akan berbeda dengan firewall, di mana kalau firewall akan melihat dari sisi luar untuk adanya penyusupan, lalu juga firewall itu membatasi akses antar jaringan. Lalu ada statistical anomaly and signature. Apa itu statistical anomaly? Nah, ini biasanya yang berbasiskan evaluasi terhadap lalu lintas jaringan. Hal ini kemudian digunakan sebagai sampel untuk baseline dalam mendeteksi apakah traffic termasuk ke dalam parameternya. Lalu bagaimana dengan sebutan signature base? Nah, ini melihat pola serangan yang sudah ada pada basis data IDS. Lalu apakah IDS memiliki keterbatasan? Nah, tentu saja ada. Tadi seperti adanya noise gitu ya. Lalu jika jumlah attack-nya sedikit, maka pola-pola yang bisa dibuat oleh IDS-nya menjadi kurang tepat seperti itu ya. Lalu tentu saja kalau basisnya adalah signature tadi, maka tentu langsung melakukan sering update. Karena kalau signature-nya tidak update, maka tentu deteksinya akan menjadi kurang tepat. Sampai situ topik kita kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di topik kita selanjutnya, masih mengenai solusi terhadap keamanan jaringan. Terima kasih.